Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Vandano dari kelas 12 IPS 1. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang menganalisis sejarah organisasi regional dan global. Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu menganalisis sejarah organisasi bersifat regional dan global, dan menganalisis pengaruh organisasi regional dan global terhadap bangsa Indonesia. Karakter yang dikembangkan yaitu kerjasama dan proaktif. Kerjasama sebagai langkah untuk menciptakan perdamaian dunia dan adanya komitmen kerjasama dalam mengaturkan visi dan misi. Organisasi internasional tidak akan mampu mencapai tujuan yang dicita-citakan. Indonesia menunjukkan sikap politik luar negeri bebas aktif di beberapa organisasi internasional sebagai salah satu kontribusi aktif untuk menciptakan tantangan dunia yang lebih baik. Organisasi regional adalah sebuah organisasi yang luas. Wilayahnya meliputi berbagai negara. Organisasi regional memiliki wilayah kegiatan yang bersifat regional dan keanggotaannya hanya dimiliki oleh negara-negara pada kawasan tertentu saja. Misalnya saja seperti MEE, APEC, dan AFTA. Sedangkan organisasi global merupakan organisasi yang terbentuk dari gabungan beberapa negara di dunia atau terbentuknya unit fungsi yang memiliki tujuan bersama dalam mencapai persetujuan. Misalnya OPEC, GATT, dan WTO. Banyak negara-negara di dunia yang ingin menjalin hubungan internasional baik yang bersifat regional maupun global dalam sebuah hubungan internasional. Tidak selalu diwarnai oleh suasana yang tertib dan aman, namun juga terdapat banyak sekali kendala yang berasal dari masalah intern maupun ekstern. Kendala tersebut seperti perang atau pertikaian politik yang mengakibatkan hubungan internasional antara negara tidak dapat berjalan dengan baik. Organisasi regional, organisasi politik dan militer, North Atlantic Treaty Organization atau NATO. Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis merupakan tiga negara penting dalam blok barat. Pada tahun 1948, kegiatannya menyepakati untuk saling memberikan bantuan militer apabila di antara mereka diserang oleh negara lain. Tahun 1949 dibentuk organisasi pertahanan bersama NATO yang bermarkas di Brussels, Belgia, sedangkan eksekutif komite militer NATO berada di Washington, Amerika Serikat. Pendirian NATO bertujuan menjamin kebebasan dan keamanan negara-negara anggota melalui cara-cara politik dan militer. Secara politik, NATO mempromosikan nilai-nilai demokrasi dan bekerja sama dengan isu-isu pertahanan dan keamanan dalam mencegah konflik secara militer. NATO berkomitmen untuk menyelesaikan konflik dengan damai. Jika usaha diplomatik gagal, akan digunakan kekuatan militer untuk mengatasi konflik. B. South Asian Treaty Organization atau SEATO. SEATO merupakan aliansi dari Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Selandia Baru, Australia, Filipina, Thailand, dan Pakistan yang berbentuk pada September 1954 berdasarkan konferensi Manila. Tujuan utama dari pendirian SEATO adalah untuk membendung arus komunisme di wilayah Asia Tenggara. Filipina bergabung dengan SEATO karena keterkaitannya dengan Amerika Serikat serta ancaman pemberontakan pihak komunis terhadap pemerintah. Sementara itu, Indonesia, Burma berusaha tetap menjaga netralitasnya dan tidak memilih melebur dalam organisasi ini. Bagi beberapa negara di Asia dan Afrika, muncul SEATO dianggap menjadi ancaman bagi keutuhan persatuan. Keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik Indochina lebih mengarah perang daripada perdamaian. C. Pakta Warsawa. Pakta Warsawa adalah aliansi militer negara-negara blok timur di Eropa Timur. Tujuannya adalah mengorganisasikan diri terhadap potensi ancaman dari aliansi militer blok barat yaitu NATO. Latar belakang sebenarnya adalah keinginan Uni Soviet untuk mempertahankan kendali atas kekuatan-kekuatan militer di Eropa Tengah dan di Eropa Timur. Pakta Warsawa dirancang oleh Nikita Khrushchev pada 1955 dan ditandatangani di Warsawa, Polandia pada 14 Mei 1955. Pakta Warsawa dipimpin oleh Uni Soviet sebagai negara paling kuat di Eropa Timur. Negara-negara yang ikut menandatangani Pakta Warsawa adalah Polandia, Albania, Bulgaria,
Cekoslowakia, Hungaria, Jerman Timur, dan Rumania. Markas besar Pakta Warsawa berada di Moskow, ibu kota Uni Soviet. D. Central Treaty Organization atau CENTO, organisasi pertahanan bersama yang dibentuk pada 24 Februari 1955 oleh Iran, Irak, Pakistan, Tunis, dan Inggris. Aliansi yang terbentuk di wilayah timur ini diperaksarai oleh Amerika Serikat. Tujuannya adalah untuk menjaga keamanan Timur Tengah dari ancaman komunisme. Tetapi CENTO tidak dapat berbuat banyak ketika Uni Soviet melakukan perluasan pengaruhnya. Hubungan diplomatik dengan negara-negara timur pun berjalin dengan Mesir, Suriah, Irak, Yaman, Som. Australia, New Zealand, United States of America atau ANZUS. Bergabungnya Australia dalam politik luar negeri Amerika Serikat mencerminkan pergeseran orientasi politik luar terhadap Inggris. Kekhawatiran Australia dan Selandia Baru terhadap penyebaran komunisme di kawasan Asia Pasifik semakin meningkat setelah kemenangan komunis Tiongkok pimpinan Mao Zedong. Hal ini yang mendesak Amerika Serikat untuk membentuk Pakta Pertahanan di Asia Pasifik. Inisiatif ketiga negara membentuk ANZUS tercapai pada 1 September 1951 di San Francisco. ANZUS dibentuk bertujuan untuk mengordinasikan pertahanan bersama, membendung pengaruh komunisme yang dianggap agresor di kawasan Asia Pasifik, dan meningkatkan kerjasama militer. ANZUS, Organisasi Ekonomi Regional A, South Asian Association for Regional Cooperation atau SAARC. SAARC didirikan 8 Desember 1985 di Dhaka, Bangladesh oleh negara Pakistan, Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, Maladewa, Pakistan, dan Sri Lanka. SAARC bermarkas di Kathmandu, Nepal. Berdirinya SAARC terbelakangi oleh keinginan negara-negara Asia Selatan untuk bekerja sama dengan semangat persaudaraan, kepercayaan, dan pengertian. Tujuan dari SAARC adalah untuk menggunakan perekonomian negara-negara anggota Asia Selatan. Momen penting dalam organisasi SAARC adalah ketika menerapkan South Free Trade Area tahun 2006 untuk mempermudah kegiatan perdagangan di Asia Selatan. Selain memiliki anggota tetap, SAARC juga mempunyai 9 negara pengamat, yaitu Australia, China, Uni Eropa, Iran, Jepang, Mauritius, Myanmar, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. B. Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC. APEC didirikan pada tahun 1989 oleh beberapa negara di wilayah Asia dan Pasifik. Tujuan didirikannya APEC adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mempercepat komunitas negara-negara di Asia Pasifik. APEC memiliki prinsip dalam menjalankan kegiatan organisasi antara lain. Konsensus atau keputusan APEC harus bermanfaat dan disepakati semua anggota. Voluntary and non-binding, kesepakatan secara sukarela. Concurrent, unilateral, keputusan dilakukan bersama-sama. Dan differentiated time frame, liberalisasi negara ekonomi anggota. Keberadaan APEC secara nyata berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Negara anggota APEC berkontribusi dalam terhadap 83% GDP dunia serta 44% volume perdagangan di dunia. APEC hingga kini beranggotakan 21 negara di wilayah Asia Pasifik, termasuk Indonesia di dalamnya. Beberapa organisasi regional ini berpengaruh pada perekonomian Indonesia seperti AFTA dan APEC. Dengan adanya AFTA, Indonesia diuntungkan karena bisa menarik investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, serta mendorong pelaku usaha untuk bersaing dengan pelaku usaha dari negara lain. Selain AFTA, APEC juga berpengaruh dalam meningkatkan neraca perdagangan Indonesia. Neraca perdagangan Indonesia kepada seluruh anggota APEC mencapai 2.893 US dollar atau 75% total perdagangan Indonesia tahun 2011. C. Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE. Pada 1 Juni 1955, ada sebuah pertemuan di Messina, Italia yang menunjuk Paul-Henri Spaak atau Menteri Luar Negeri Belgia sebagai ketua komite yang harus menyusun laporan tentang kemungkinan kerjasama ke semua bidang ekonomi.
Laporan Komite SPAK berisi dua rancangan yang mengintegrasikan Eropa, yaitu satu, membentuk Eropa Economic Community atau EEC atau Masyarakat Ekonomi Eropa MEE. Dua, membentuk European Atomic Energy Community Euratom atau Badan Tenaga Atom Eropa. Rancangan SPAK itu akhirnya disetujui pada tanggal 25 Maret 1957 di Roma, dan kedua perjanjian itu mulai berlaku tanggal 1 Januari 1958. Pertemuan di Roma menghasilkan Takta Roma yang meresmikan berdirinya MEE. Pembentukan MEE dilatar belakangi oleh keberhasilan European Coal and Steel Community (ESC) dalam mendorong negara-negara seperti Belgia, Prancis, Italia, Luxembourg, Belanda, dan Jerman Barat membentuk pasar bersama yang mencakup sektor ekonomi. Dengan demikian, terdapat tiga organisasi di Eropa, yaitu ESCE, EEC, MEE, dan Euratom. EAEC, MEE menegaskan tujuannya antara lain: A. Meningkatkan kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf kehidupan, dan memperluas lapangan kerja. B. Menghapuskan biaya masuk dan pembatasan impor-ekspor antara negara-negara anggota. C. Memberikan bantuan dana kepada negara-negara yang masih rendah pendapatan ekonominya. Meningkatkan tarif yang tinggi dan membatasi secara ketat barang-barang masuk yang bukan dari negara-negara anggota. Meluaskan hubungan dengan negara-negara lain selain anggota MEE untuk mewujudkan tujuan MEE, membentuk pasar bersama Eropa, Common Market, keseragaman tarif dan kebebasan bergerak dalam hal buruk barang serta modal. Pada akhirnya MEE bergabung dengan ESC Euratom menjadi Uni Eropa melalui perjanjian Margaret Treaty yang ditandatangani di Brussels pada tanggal 8 April 1965. D. ASEAN Free Trade Area atau AFTA. AFTA dibentuk saat konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-4 di Singapura tanggal 28 Januari 1992. AFTA merupakan kesepakatan negara-negara ASEAN untuk membentuk kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional dan dengan menjadikan wilayah ASEAN sebagai basis produksi dunia. AFTA awalnya beranggotakan Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, dan Filipina. Meski begitu, pada tahun 1955 Vietnam bergabung, Laos dan Myanmar tahun 1997, serta Kamboja tahun 1999, menjadikan seluruh negara ASEAN menjadi anggota AFTA. Memiliki tujuan antara lain: A. Menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk ASEAN memiliki daya saing yang kuat di pasar global. B. Menarik lebih banyak Foreign Direct Investment atau FDI. C. Meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN atau intra-ASEAN Trade. North America Free Trade Agreement atau NAFTA. NAFTA mulai beroperasi pada 1 Januari 1994. Awalnya NAFTA dilaksanakan oleh dua negara, Amerika Serikat dan Kanada. Pendirian NAFTA dilatar belakangi oleh Amerika Summit di Chili pada April 1988 yang membahas tentang peningkatan kerja sama di bidang perdagangan, budaya, perjalanan, hingga cyberspace. Kerjasama yang dijalin Amerika Serikat dan Kanada menarik minat Meksiko untuk terlibat dalam perjanjian tersebut. Pada September 1998, Meksiko pun menandatangani Declaration and Memorandum of Understanding yang meresmikan masuknya Meksiko ke dalam NAFTA. NAFTA memiliki tujuan lain, antara lain: A. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. B. Menciptakan iklim usaha untuk mendorong persaingan yang adil. C. Meningkatkan peluang investasi. D. Menciptakan prosedur yang efektif penyelesaian perdagangan. F. Central America Free Trade Agreement Dominican Republic (CAFTA) atau DR. CAFTA DR adalah perjanjian perdagangan bebas Amerika Tengah Republik Dominika yang disetujui antara 2003-2004. Tujuan untuk mewujudkan perdagangan bebas di antara sesama negara anggota,
CAFTA DR dibentuk sebagai batu loncatan menuju FTAA, yaitu perjanjian perdagangan bebas lain yang meliputi sesama negara Amerika Selatan dan Karibia, Amerika Utara, dan Amerika Tengah kecuali Kuba. Pada pelaksanaannya menjadi ketentuan dalam CAFTA DR diantaranya perdagangan jasa lintas batas, jasa keuangan, investasi, akses pasar, pertanian. Organisasi Ekonomi Global. 1. Organization of Petroleum Exporting Countries atau OPEC. OPEC didirikan September 1960 di Baghdad, Irak oleh 5 negara yaitu Iran, Irak, Kuwait, Saudi Arabia, dan Venezuela. Pendirian OPEC merupakan respon terhadap keberadaan perusahaan minyak bumi multinasional milik Amerika Serikat yang sering melakukan monopoli pasar terhadap minyak bumi. Tujuan utama dari OPEC adalah mengkoordinasikan dan menyamakan kebijakan perihal minyak bumi di antara negara anggota serta menjaga stabilitas bumi di pasar agar ada suplai yang berkelanjutan bagi konsumen dan juga pemasukan yang merata bagi produsen. Untuk memasukkan keanggotaan OPEC ada syarat khusus yang sudah ditetapkan, yaitu harus mendapatkan 3/4 persetujuan dari negara anggota termasuk 5 negara pendiri OPEC. Jumlah negara anggota OPEC hingga tahun 2016 adalah 14 negara yang didiri 6 negara Timur Tengah, 6 negara Afrika, dan 2 negara Amerika Selatan. 2. General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). GATT merupakan aturan perdagangan internasional yang disetujui oleh 23 negara pada 30 Oktober 1947 di Jenewa, Swiss, dan mulai efektif dilakukan mulai 1 Januari 1948. Tujuan GATT ini adalah untuk menerapkan prinsip-prinsip umum liberalis perdagangan berdasarkan traktat multilateral. Traktat tersebut berupa pengurangan tarif, penghapusan kendala perdagangan, serta penghapusan praktik perdagangan yang diskriminatif. GATT dalam menjalankan fungsi memegang beberapa prinsip antara lain. A. Most Favored Nation, perlakuan yang sama untuk semua anggota. B. National Treatment, perlakuan yang sama atas barang impor dan lokal. Larangan restriksi kuantitatif. D. Perlindungan melalui tarif. E. Resiprositas atau mitra dagang negara lain. F. Perlakuan khusus bagi negara berkembang. G. Transparansi. Perubahan GATT menjadi WTO melaksanakan sidang terakhir di Marrakesh, Maroko bulan April 1994. 1. World Trade Organization atau WTO. WTO didirikan pada 1 Januari 1955 menggantikan GATT. WTO muncul akibat adanya pemikiran untuk membentuk suatu badan tingkat tinggi yang permanen untuk mengawasi bekerjanya sistem perdagangan multilateral, dan dikerahkan pula untuk menjamin agar negara-negara peserta GATT mematuhi peraturan yang telah disepakati serta memenuhi kewajiban. WTO memiliki tujuan lain, antaranya mencapai perdagangan internasional yang stabil dan menghindari kebijakan perdagangan yang merugikan. 2. Meningkatkan volume perdagangan di dunia. 3. Mengembangkan sistem perdagangan multilateral. 4. Meningkatkan pemanfaatan sumber kejayaan dunia untuk meningkatkan produksi dan transaksi jual beli barang atau anggota WTO hingga tahun 2017 berjumlah 64 negara anggota dan memiliki 22 negara pengamat. A. Pengaruh organisasi regional dan global terhadap bangsa Indonesia. 1. Peluang positif integrasi ekonomi regional dan global bagi Indonesia. A. Mendorong dan mencepat pertumbuhan ekonomi. B. Meningkatkan pendapat negara. C. Memperluas lapangan pekerjaan. D. Meningkatkan kualitas produk. E. Mendorong kreativitas. F. Akses terhadap modal asing lebih terbuka. 2. Tantangan integrasi ekonomi regional dan global bagi Indonesia. AFTA, APEC, dan WTO. A. Kesiapan sumber daya manusia SDM. B. Siapnya produk dan ancaman bagi usaha kecil menengah UKM. C. Siapnya interaksi ekonomi dan politik. D. Ancaman dari sektor keuangan. E. Eksploitasi sumber daya alam SDA, bahaya kritis lingkungan. F. Lunturnya nasionalisme. E. Lemahnya perlindungan terhadap produksi miskin dan terpinggirkan. MEE, CAFTA, DR, dan NAFTA. A. Biaya masuk yang tinggi. B. Subsidi pemerintah. C. Dumping. D. Kota atau pembatasan impor. E. Pelanggaran impor.
Dan M. Ahmad menyanyi rap diiringi band sedang berjalan berdap. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.